Pagi hari ini pagi yang luar biasa, khususnya hari ini ada sedikit yang berbeda karena di tengah-tengah kita ada remaja-remaja, teen and youth menjadi tamu khusus hari ini karena saya yang minta kalian hadir untuk dengerin apa yang saya mau bagikan ya. Firman Tuhan mulai dari minggu lalu berbicara mengenai visi. Jadi udah diceritakan, udah di-sharingkan oleh anak saya bagaimana pentingnya visi di dalam hidupmu ya. Visi itu apa sih? Di dalam PowerPoint ini saya mengutip visi itu apa dari seseorang yang namanya Andy Stanley yang saya sadurkan dalam bahasa Indonesia demikian. Visi adalah sebuah gambaran dalam pikiran akan sesuatu di masa yang akan datang. Terus disertai, diikuti oleh keyakinan kalau itu layak untuk diperjuangkan. Itu namanya visi. Apakah visi itu sama dengan cita-cita? Serupa tapi tak sama. Mirip. Cita-cita kalian waktu kecil punya cita-cita. Benar? Boleh saya tanya waktu kalian kecil cita-citanya apa? Mungkin sekarang masih ada tapi waktu kecil masih ingat. Pertama kali ingat cita-cita umur berapa? Umur berapa kira-kira? Si kecil ya. Iya, pengen jadi apa waktu kecil? Pengen punya cita-cita gitu. Apa itu? Pengen apa? Pengen jadi polisi. Bagus. Kalau kamu? Polisi juga banyak. Polisi ini nanti. Tentara. Oh, luar biasa. Pengen jadi apa cita-citanya? Tentara and polisi. Surabaya City Blessing akan penuh dengan polisi. Boleh tahu kira-kira apa visi? Cita-citanya waktu dulu teringat. Enggak ada yang salah, pokoknya boleh. Pengen jadi apa? Oh, pengen jadi dokter. Luar biasa ada dokter. Yes, apa? Dokter. Lagi. Dokter juga, sama. Polwan, wah. Ini cita-cita yang tinggi kan orang tuanya kaget kan ya. Tentara, polwan, wow luar biasa. Boleh ya saya tanya, boleh kalau Dave pengen jadi apa? TNI, ya, papanya tahu nggak ini mau jadi TNI makanya udah six pack loh sekarang ini. Kalian nggak tahu tapi kalah papanya. Ya, boleh tahu Yeremia pengen jadi apa cita-cita? Astronot, ya akhirnya ada astronot dari Indonesia. Boleh tahu cita-citanya apa? Tentara, kan? Tentara, wah luar biasa ya. Gak ada yang pengen jadi konglomerat ya, saya tanya. Pengen jadi konglomerat akhirnya. Kamu konglomerat tuh di sini. Luar biasa ya, ini cita-cita gak ada salahnya loh. Ini cita-cita namanya mimpi, pengen jadi. Ya, pengen jadi. Joshua waktu kecil cita-citanya jadi apa? Pengen tahu mama? Tentara, akhirnya jadi tentara Kristus puji Tuhan. Jadi nggak usah latihan beban ya. Oke, setiap anak itu pasti punya cita-cita. Dan Tuhan tuh letakkan loh cita-cita itu di diri anak-anak waktu dia masih kecil. Oleh sebab itu orang tua yang masih punya anak umur 2, umur 3. Oh aku mau jadi, puji Tuhan. Orang tua mendidik, orang tua mengarahkan. Karena di tengah dunia yang sekarang lagi menggelora ini, banyak cita-cita yang juga kalau diikuti salah contohnya ya. Saya nggak nyindir tapi anak-anak itu waktu kecil, anak saya yang wanita waktu kecil itu suka main Barbie. Ya kan, lucu punya Barbie, punya rumahnya. Kalau cita-citanya mau jadi Barbie, yang cewek ya, orang tuanya harus benar-benar memberi masukan yang lain. Ya ini cantik, Barbie cantik, tapi anak mama lebih cantik. Bukan penampilannya, bukan ininya ya, bukan bajunya, tapi hatimu yang perlu cantik, itu perlu loh. Ini kan ada film Barbie. Terjadi viral di mana-mana. Saya nggak mau ngomong, nggak boleh atau boleh saya nggak mau. Tapi kalau nonton anaknya diarahkan, karena di situ ada pesan-pesan terselubung juga tentang feminisme dan sebagainya. Dan terselubung film itu. Kalau laki-laki itu nggak ada apa-apanya, kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Saya nggak setuju itu.
Karena laki-laki itu akan menjadi para suami. Laki-laki yang masih kecil ini akan menjadi tentara, menjadi luar biasa. Tapi kalau dari kecil udah dicekokin ya, kalau laki-laki tak berdaya lah gitu. Pokoknya lebih hebat cewek itu, wah gitu. Ada yang udah nonton Barbie di sini? Ada? Udah nonton ya. Untuk diselidikin kenapa, jadi bisa memberikan arahan ya. Filmnya bagus karena warna-warni, colorful katanya. Nah tadi saya katakan ini, jadi gini kalau saya ngomong visi, semua anak itu perlu punya visi. Kalian udah punya cita-cita, betul. Tapi kita semua perlu punya visi. Visi itu adalah sesuatu yang di masa depan dan ada di dalam pikiran. Kalau enggak masuk pikiran belum jadi visi. Setelah masuk dalam pikiran harus ada keyakinan kalau itu layak diperjuangkan. Dan saya mau katakan sebagai anak Tuhan, visi kita sebetulnya harus cocok dengan visi yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita. Tahu nggak kalau Tuhan itu udah merencanakan loh setiap kita. Tuhan tuh tahu setiap kalian berbeda, unik ya. Beda semuanya. Talentanya berbeda, penampakannya berbeda, dan Tuhan tuh mengatakan bahwa engkau spesial, unik adanya, dan Tuhan tuh menaruh, mencatat semua untuk engkau, rancangannya ini, begini. Makanya dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku ini tahu rancangan aku yang ada untuk kamu. Itu firman Tuhan dikatakan ini loh, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku yang untuk kamu yang terbaik, yaitu rancangan masa depan, bukan yang apa? Bukan kecelakaan kan, firman Tuhan katakan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan penuh pengharapan. Jadi memang masa depan itu belum kelihatan, jadi mesti diharapkan. Nah, bisa nggak visi ini menjadi gambaran di dalam pikiranmu? Karena waktu kalian punya cita-cita, itu belum jadi visi. Karena kenapa? Kalau visi ini penting, next. Kenapa saya katakan visi ini penting? Karena dengan adanya visi, dengan adanya gambaran di dalam pikiran tadi, tapi yang pikiran yang sudah didoakan dan kalian terbayang, ini kira-kira seperti ini yang Tuhan rindukan, terus kau yakin ini layak diperjuangkan. Kau yakin layak diperjuangkan untuk menjadi dokter, untuk menjadi TNI, Polwan, apapun layak diperjuangkan. Karena kalau cuman visi nggak layak diperjuangkan, kalian pengen itu angan-angan. Beda angan-angan dengan visi. Beda, cita-cita lebih mirip. Tapi kalau angan-angan seandainya, nah itu angan-angan. Tapi kalau visi, punya visi, ini memotivasi, menginspirasi, membantu pikiran untuk fokus. Bantu loh untuk kita bisa fokus karena punya visi. Karena pikiran manusia itu mudah kemana-mana gitu ya, mudah katut kemana-mana. Jadi untuk fokus, kalau engkau menjadi tentara, engkau harus siapkan dari sekarang secara fisik. Kalau saya ambil contoh Dev ya, soalnya saya kagum dengan Dev, kecil-kecil udah bisa latihan otot ya. Saya nanti mesti konsultasi ke Dev gimana ya. Orang tua katanya mesti ngangkat nih supaya kalau tua nggak nyusut. Tapi karena dia mau jadi tentara, dia persiapkan sekolahnya, ototnya, gitu, pergaulannya, dan fokus, betul nggak? Nah, terus visi ini menjadi dasar untuk merencanakan segala sesuatu. Ada satu pepatah mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Gampang ingatnya. Gini, kalau kamu gagal untuk merencanakan, berarti engkau merencanakan untuk gagal. Ternyata perencanaan itu penting loh. Kita rencanakan tadi waktu datang ke gereja, rencana dulu enggak? Iya, rencana mau ke gereja. Makanya dalam perencanaan mau ke gereja itu kalian mandi dulu. Siap-siap dulu gitu ya. Saya katakan mandi dulu. Soalnya ada loh yang enggak mandi. Enggak nyindir, tapi ada sih gitu loh. Karena enggak sempet katanya ya, mungkin. Enggak tahu saya, tapi merencanakan. Nanti saya di gereja, saya mau apa. Semua itu yang hal sepele yang tiap minggu terjadi. Apalagi ini untuk sesuatu. Makanya visi itu
Jadi dasar untuk merencanakan. Ada yang mesti direncanakan jangka panjang. Kalian harus tahu. Yang muda-muda, yang anak-anak tahu nih. Nanti habis lulus SMP mau ngapain? Perlu tahu. Karena belum tentu habis SMP itu SMA, ada yang SMK, tapi ada yang SMA, terus ada yang habis itu mau ngapain, harus tahu. Dan dengan visi ini saya katakan membuahkan disiplin. Maksudnya begini loh, saya melihat banyak anak-anak muda malas, nggak disiplin. Karena apa? Ya nggak punya visi. Kalau udah punya visi, itu rajin otomatis. Yang muda pernah tahu nggak sih yang pernah punya pacar, kalau mau menjenguk pacarnya, kok rajin sih? Kok tiba-tiba bisa, semangat gitu. Karena punya visi, menjenguk pacar gitu ya. Yang kecil-kecil, maaf ini kan campur ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalian ya lihat nanti kalau remaja pengen ketemu yang kalian cintai, yang kalian ingini, rajin. Jadi disiplin itu karena ada visi. Terus yang ini yang penting, kehidupan dengan sebuah tujuan. Tujuan hidup itu penting. Tanpa tujuan hidup, kalian hidup, tapi ya sekedar hidup dan akhirnya jadi bosan. Pernah nggak melihat anak-anak muda yang udah sibuk, banyak pelajaran sekolah, tapi waktu santai dia bingung mau ngapain, bosan. Terus mamanya yang mulai ngomong, belajar dong gitu. Anak-anak itu kalau disuruh nganggur, suruh belajar. Ini ya, ungkapan hati anak remaja, mencek dong katanya. Ya toh, betul ya? Iya, belajar dong. Anak-anak ini kenapa ya, gak suka kalau disuruh belajar gitu ya. Tapi kita orang tua kepingin anaknya belajar dan anak-anak ya perlu tahu. Orang tua gak tahan lihat kalian nganggur, itu gak tahan, atau kenapa? Tapi ini pernah jadi orang tua, gak tahan. Apalagi orang tua paling gak tahan kalau ngomong, bosen aku, bosen aku. Pasti nanti mamanya bilang, ini bersihin rumah, sapu, cuci baju itu ya. Nah, karena inilah orang tua itu gak pernah bosen, orang tua itu banyak tuntutan. Orang tua itu mungkin sudah punya visi, mesti bekerja keras. Jadi untuk waktu bosen mungkin gak ada, tapi jangan-jangan ada. Bertobatlah karena berarti gak punya visi. Untuk anak-anak muda, kehidupan perlu punya tujuan. Rick Warren punya satu buku yang paling laris di dunia, selain Alkitab yang paling banyak omsetnya. Tapi ini Rick Warren itu purpose driven life. Jadi gini, sebuah kehidupan yang didorong karena ada tujuannya itu berbeda dengan kehidupan yang karena ya kamu ada di tempat ini, yes, kamu ada di dalam keluarga ini ya, kamu dilahirkan di sini. Habis ini apa? Ya habis ini sekolah terusin ya maunya orang tua, tapi gak punya tujuan. Gitu ya. Jadi kehidupan dengan sebuah tujuan itu penting. Nah, ini dia. Ada bahasa Inggris tapi ini saya terjemahkan aja. Seseorang yang tanpa visi itu tuh sama loh, seorang yang diperbudak oleh kenyataan hidup atau situasi hidup. Seseorang tanpa visi ya itu sama dengan dia diperbudak. Karena apa? Kalau tanpa visi, tanpa tujuan itu nanti kalau situasinya tidak menyenangkan gitu. Waktu pandemi coba, itu kan pandemi, bencana seluruh dunia, nggak boleh keluar. Bingung, stres. Karena nggak boleh keluar, nggak bisa main, nggak bisa ini. Tapi orang yang punya visi, meskipun di dalam pandemi, mereka berhasil loh. Ternyata gara-gara pandemi, banyak anak-anak, banyak orang-orang belajar bikin kue, masak, yang dulunya nggak bisa jadi bisa. Gitu loh. Itu gara-gara ada situasi yang nggak enak. Tapi beberapa jadi stres, depresi, dan sebagainya. Nah, kalian kan tahu kan, Putri Aryani. Ya, siapa yang tahu Putri Aryani? Siapa yang sudah nonton YouTube-nya, nonton filmnya Putri Aryani viral di dunia karena dia dapat apa itu tombol apa itu? Oh, Golden Buzzer-nya dari Simon di American Got Talent. Nah, Putri Aryani ini kan seorang gadis yang buta ya.
umurnya masih belasan tahun lah seperti kalian. Dia buta, tapi dia tuh punya visi. Visinya apa? Saya punya visi bahwa satu hari seluruh dunia melihat dia, melihat saya. Meskipun saya nggak bisa melihat mereka, tapi mereka akan melihat saya. Wow, itu dia yang saya katakan. Punya gambaran di dalam pikirannya apa yang harusnya terjadi dan memang harusnya terjadi dan bukan angan-angan, layak untuk dilakukan. Oleh sebab itu ada beberapa hal tentang visi. Saya baca ayatnya mulai dari Habakuk 2 ayat 1 dan 4. Ini berbicara tentang seseorang yang sedang mencari visi, dan dari pembacaan Alkitab ini kita bisa dapat nanti 3 poin gimana caranya mendapatkan visi. Habakuk 2 ayat 1, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tulislah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, saya mau langsung ke PowerPoint nomor 1 yang berjudul bahwa visi itu terselubung dengan firman Tuhan. Nomor 1, ada nomor 1-nya enggak setelah itu? Setelah ayat. Ya, visi itu seperti yang tadi Habakuk, dia seseorang yang sedang menantikan apa ya, visi rencana Tuhan untuk bangsa Israel, dan dia dapat ini, dia mesti menanti, menunggu, dan Tuhan bilang kan, aku nanti akan berfirman. Nah, kalau engkau itu sekarang sedang belum punya visi, itu bukan berarti ayo kita menciptakan visi. Sebagai anak Tuhan, kita nggak perlu repot-repot menciptakan. Soalnya apa yang kita rencanakan, jalanku bukan jalanmu. Maksudnya lebih tinggi jalannya Tuhan, rancangannya. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin. Tapi kita mesti berusaha untuk menemukan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Visi yang dari Tuhan, itu kita renungkan, kita tunggu. Dan nomor 1 poinnya, kalian bisa menemukan visi kalau kalian dengar suara Tuhan. Karena waktu minta Tuhan, nyatakan visimu. Belum tentu Tuhan kasih gambaran, ya betul bisa ada gambaran dalam pikiran. Oh ya, tapi diikuti oleh sesuatu yang tertulis, yaitu firman Tuhan dan suara Tuhan yang akan menuntun. Oleh sebab itu ada 3 poin, tapi saya nggak bacakan di sini karena ini tadi pagi khotbahnya. Kalau supaya tahu visi, kita ya harus dengar suara Tuhan. Tapi kalau untuk dengar suara Tuhan, gampang, simple, tapi memang perlu dipraktekkan cuma 3 hal. Untuk dengar suara Tuhan, kamu harus jadi anak Tuhan. Nomor 1, dan jadi anak Tuhan yang dekat sama Tuhan. Pernah nggak ngomong sama orang yang jauh, dia ngomong apa juga kita enggak dengar. Tapi karena dia dekat, kita dengar. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita mendengar suaranya. Nomor 2, baca firman. Minggu lalu khotbahnya. Karena apa yang Tuhan ngomongin itu ya di firman Tuhan. Belum tentu kita dengar audible. Dan kadang-kadang gambaran itu bisa tercampur-campur, jangan-jangan bukan itu. Tapi memang setelah kita dapat gambaran, Tuhan memimpin langkah demi langkah hidupmu melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga yang paling penting, tolong volume suara-suara yang lain dikecilin. Tahu nggak kita hidup di dalam kebisingan yang luar biasa. Kebisingan yang luar biasa. Suara Tuhan tuh tertutup kadang-kadang oleh suaranya macam-macam, apalagi sekarang. Kalau kalian punya unlimited pulsa atau apa tuh, unlimited, ya apa ya itu ya, kalian bisa dengerin tuh lagu nonstop loh. Kadang kalian nyalain aja, kon gratis unlimited udah termasuk. Suaranya itu kalau suara penyembahan, suara firman Tuhan, khotbah firman Tuhan itu mendukung. Tapi kalau enggak, wow, sangat mengganggu dan banyak suara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Contohnya saya tadi katakan film Barbie, itu menyuarakan sesuatu loh. Yang belum tahu coba tonton aja lah nggak apa-apa. Menyuarakan sesuatu yang kalau kita tahu peka, filmnya bagus tapi kita tahu prinsipnya ada yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nggak apa-apa kita dengar. Kalau kita sering-sering dengar cuman yang di luar yang bukan dari firman Tuhan, terutama dengar suara teman, terutama di sosial media yang kita kagumin, karena yang di sosial media itu lebih indah dari aslinya loh. Bapak Ibu tahu, sekalian tahu, Bapak Ibu tahu TikTok, saya nggak tahu sih, tapi udah download. Cuma saya dibilangin sama teman saya, kalau di TikTok ya, kalau bikin rekaman di TikTok enak loh, dia bilang gitu. Kenapa? Bisa lebih cantik karena udah ada apanya gitu. Oh ya enggak tahu ada filternya. Ya logis dong. Saya aja kalau punya foto saya ganti-ganti kok filternya. Karena apa? Supaya lebih sedap dipandang, betul enggak? Iya toh. Nah kalau cuma sedap dipandang enggak apa-apa. Tapi kalau suara-suara itu yang membuat engkau bingung, membuat engkau terlena anak-anak muda, terus akhirnya lari dari fokus visimu karena engkau lebih senang ikut temenmu, yang mana pergaulannya enggak baik, tapi sangat menantang dan sangat karena dibujuk terus, kalian terpengaruh, maka itu akan berbahaya. Karena ingat nomor satu, visi datangnya melalui suara Tuhan, harus intim sama Tuhan, harus baca firman dan perlu untuk mengecilkan suara yang lain. Ya, kecuali suara orang tuamu jangan dikecilkan, gedein itu ya. Dengerin apa kata orang tua, karena orang tua itu kalau memberi nasihat, meskipun kadang-kadang bencekno ya, tapi tahu enggak, kalau orang tua itu adalah orang yang mendukungmu 100%. Percayalah, temenmu yang kamu cocok tuh belum tentu mendukung. Benar enggak? Lihat aja, uang sekolahmu, uang jajanmu, makananmu, kamu dirawat sampai hari ini. Jadi kalau untuk suara orang tua dibesarin enggak apa-apa, perlu didengerin malah. Nomor dua itu mengatakan demikian. Visi itu juga akan, ini bahasa Inggris jadi saya harus terjemahkan. Oke, visi itu akan terjadi saat kita mulai melangkah ke arahnya. Kalau ini saya perlu demonstrasi. Saya panggil anak saya, ini visi ceritanya, ini visi. Visi itu kan masa depan ya. Jadi kalian ada di sini, dan visi udah dapat, udah temukan visi. Dan memang masih jauh. Dan dikatakan visi tadi nomor satu apa? Datangnya melalui pendengaran firman Tuhan. Kalian dengar. Setelah dengar, bertindak, mulai melangkah. Jadi visi itu juga akan terjadi saat kita melangkah. Lihat ya, saat saya udah menemukan, saya melangkah. Dan visi ini melangkah loh. Nah, melangkah. Akhirnya terjadi. Ini berhubungan, terima kasih. Ini berhubungan dengan khotbah bulan lalu. Waktunya kita melangkah jadi waktu kronos katanya. Kita kan mau tunggu yang waktu, visi terjadi. Visi terjadi saat kamu mulai melangkah. Bertindak. Karena kalau cuma ada visi aja, itu tidak tanpa tindakan, maka tidak akan terjadi. Lebih kita melangkah, dia juga melangkah. Ya, visi ini, waktu kita ngomong bertindak ini, ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Ada 3 hal yang kalian lakukan karena di Habakuk tadi firman Tuhan, gak usah di itu, tapi firman Tuhan katakan disuruh catat. Ya, firman Tuhan di Habakuk itu terjemahannya sangat luar biasa, dikatakan kalau bahasa Indonesia tuliskan dalam loh. Tahu nggak loh itu apa? Tahu? Siapa yang tahu? Loh itu apa? Batu, betul ya. Loh itu batu. Bahasa Inggrisnya malah keren. Tablet. Seperti iPad ya. Iya, terjemahan bahasa Inggrisnya tuliskan dalam tabletmu, bahasanya Inggris keren, bukan batu tapi tablet mungkin ya. Seperti ini ya. Jadi kalian mesti ini dia, tuliskan penglihatan itu, ukirkan itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Visi itu penting untuk ditulis, kembali ke tadi yang nomor 2. Visi itu penting untuk ditulis. Karena apa?
Kalau itu serius, dilihat, diyakini, perlu tertulis. Kamu tulis di mana? Makanya penting semua anak punya catatan. Kalian banyak sih catatan buku pelajaran dan sebagainya. Coba siapkan satu buku. Kalau dulu saya kecil, bukunya namanya buku diari ya. Gitu. Ada tulisannya masih ada sampai hari ini. Waktu saya SMA saya mesti tulis itu. Tulis itu, mimpimu apa? Tulis visi yang dari Tuhan. Selain itu buku itu juga dijadikan jurnal. Tahu jurnal? Tiap hari tulis sesuatu. Saya tahu budaya kita bukan budaya membaca dan menulis. Budaya kita itu following orang lain, follow account-nya orang itu bahaya. Kita ngikutin orang lain tuh, kita tuh jadi percaya kepada visinya orang lain. Enggak apa-apa untuk melihat orang lain. Kadang-kadang jangan terlalu lihat karena saya pernah mendengar ini sindiran atau apa ya? Sindiran kayaknya, ini cuman guyonan. Jadi saya rasa ini sindiran. Dikatakan demikian. Orang Indonesia itu orang yang terkepo nomor 2 katanya di dunia. Siapa yang ngomong gitu ya? Kalau nggak salah pelawak. Kalau saya cuman, masa sih? Iya, karena apa? Kita lihat, pengen tahu tentang orang lain. Dia sindir, waktu itu dalam lawakannya dia sindir. Lihat aja ada di bom Sarina gitu ya. Terus habis itu bukannya sepi orang takut malah rame. Habis itu katanya banyak orang lihat dan banyak orang jualan. Nah saya nggak tahu itu sindiran aja. Tapi bukankah kita mesti menulis? Dan nomor 2 kita mesti memperkatakan. Iya kan? Kembali ke yang poin nomor 2, PowerPoint. Nomor 2, iya. Habis kita itu menulis, terus kita membaca, terus kita mengatakan. Ini yang kalian bisa lakukan dalam waktu kita bertindak tadi. Nanti visinya akan datang kepada kita. Karena apa? Membacakan itu penting. Keluar dari mulut kita. Pernah membacakan sesuatu yang penting? Mungkin ini bukan budaya kita. Membacakan, mengatakan. Tapi saya percaya dan saya sudah lakukan untuk orang tua yang punya anak. Waktu kecil anak-anak pergi ke sekolah, anak-anak disuruh doa menirukan doa dari papanya, Pastor Sam. Saya sampai ingat dulu itu, Tuhan menciptakan otakku apa ya dalam bahasa Inggris gitu, masih ingat ya doanya ya? Apa doanya itu waktu itu? Pokoknya dikatakan Tuhan menciptakan aku, disuruh ulangin tiap kali di mobil mau sampai sekolah. Terima kasih Tuhan Engkau telah menciptakan aku dengan otak yang gimana, apa berkati otakku gitu ya. Supaya aku bisa berhasil gitu loh ya. Pokoknya kata-kata itu disuruh anak-anak itu, oke, tirukan. Ya kan, ditirukan. Dan puji Tuhan anak-anak sekarang udah besar dan mereka lulus sekolah maksudnya. Ya, tapi waktu kecil saya punya anak-anak yang dulu mendebarkan orang tua. Saya ingat waktu Jeremy masih kelas TK, ini kenang-kenangan waktu masih kecil. Kita ngambil rapot orang tua yang punya anak TK gitu ya. Ambil rapot nih orang tua, gurunya ngomong begini yang sampai Pastor Sam selalu ingat, Bapak nanti anaknya tolong diajarin lagi untuk menulis ya di rumah gitu. Wah Pastor Sam mangkel sekali waktu itu. Oh, ini guru saya udah bayar gitu loh, tapi karena kurang gitu. Nah, seorang tua pun, orang tua punya visi untuk anaknya. Mereka menyekolahkan dan visi itu harus ditindakin, kita tuh berdoa. Tapi waktu saya masih di sini dengan Pastor Sam, visi untuk anak-anak itu masih jauh. Kita lihatnya adalah kegagalan anak, kelemahan anak, kemalasan anak. Apalagi menjelang remaja gitu ya. Ini cerita karena anaknya ada di sini. Tak nurut. Visinya kita doain, Tuhan pakai anakku, tapi gak nurut. Ya, kita maaf ya, tiap keluarga kan punya peraturan masing-masing. Keluarga dari Pastor Sam ini sangat ketat dalam hal pacaran. Kalau kalian saya nggak tahu. Pastor Sam bilang, kalau belum bisa cari uang, belum ada uang, jangan pacaran. Itu sangat tegas. Kalau SMA pasti nggak cari uang.
Karena kamu uangnya semua dari papa, jadi tidak boleh pacaran, itu sangat sangat tegas. Tapi sekarang saya lihat anak-anak sekarang SMA udah dapat uang, pinter semuanya ya, bisa jualan sesuatu, saya nggak tahu, tapi waktu itu. Ini kesaksian, ada yang melawan. Gitu loh. Melawan, ini salah satunya melawan. Jadi visi orang tua di sini lihat, oh pacaran. Dan waktu itu yang menariknya, saya adalah kepala sekolahnya. Tapi bukan kepala sekolah, saya adalah board yayasan gitu. Kepala sekolahnya bilang kepada saya, boleh nggak saya ini mau menghukum anaknya Mem Fani, boleh ya? Ya boleh, kenapa? Ini ketahuan pacaran di sekolah. Oh ya gitu. Terus anak-anak ini waktu ini, karena ini udah besar ya, dikatakan. Jadi pastor saya bilang, Jos, jangan pacaran, benar nggak? Terus anaknya bilang apa? Papa belum tahu anak lain pacarannya gimana. Ya kan, jawabnya gitu. Gimana orang tua yang mendoakan? Ini visinya untuk anak-anak didoain apa. Tapi saya bukan bilang anak-anak itu contoh lah, kamu enggak apa-apa memberontak aja toh jadinya hamba Tuhan. Gak tahu saya, bukan begitu. Tapi saya berbicara, anak-anak kalau kalian nurut sama orang tua itu ada benernya. Orang tua tuh udah makan asam, maksudnya gak sempurna tapi paling enggak udah menjalani. Jadi waktu papanya ngomong, jangan pacaran, kamu mau traktir pakai uang siapa, benar nggak ya? Nah di sini saya melihat pentingnya kita kembali fokus anak-anak kecil, anak-anak bukan remaja ya, bukan anak kecil, anak-anak remaja. Kalau kalian seneng sama seseorang, ya, yang cowok seneng dengan gadis, yang cewek seneng dengan seseorang cowok, terus terang, papa mama berbahagia. Karena kalian normal, oke? Berbahagia. Tapi deg-degan, enggak apa-apa. Itu sudah diciptakan di dalam kalian akan tertarik. Justru kalau kalian enggak tertarik dengan lawan jenis, kita perlu berdoa lebih kenceng gitu ya. Oke, enggak apa-apa, tapi jangan sampai terlibat dalam sesuatu yang sia-sia, waktumu luar biasa. Saya percaya kalau bisa ditarik kembali anak-anak saya pasti kepengennya kalau dulu itu gini ya, lebih fokus, lebih belajar. Telat sudah telat. Jadi kalian mumpung belum telat ya, pakai waktu untuk sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga enggak perlu mahal kok. Melatih pikiranmu untuk disiplin. Melatih untuk punya cita-cita setinggi-tingginya. Dengan cita-cita setinggi-tingginya kalian akan beda cara Google, film, YouTube. Karena kalian mau berhasil, kalian akan lihat YouTube-nya orang berhasil. Bukan sekedar YouTube yang buang-buang waktu yang ya nggak apa-apa sekali-sekali tapi kalian akan kok bisa ya anak ini berhasil. Saya senang loh lihat anak-anak kecil yang dari kecil udah mulai jualan, udah apa. Dan orang tuanya support, jadi kalian punya. Itu yang nomor 2. Dan yang terakhir, nomor 3. Nomor 3 itu, yang nomor 3 ini ya. Visi ini kelihatannya lambat untuk terjadi. Tetapi sesungguhnya selalu on time, tepat pada waktunya. Karena tadi Habakuk, kalau kembali ke Habakuk ya firmannya ya, saya mau bacakan. Habakuk sendiri sudah mengingatkan, Habakuk tuh disuruh menunggu. Ya, disuruh menunggu karena apa? Kalau orang disuruh nunggu berarti ya akan datang, tapi harus nunggu berarti datangnya tidak sesuai dengan waktumu. Dikatakan demikian Habakuk ini. Ya, tuliskan kan tadi disuruh tulis, udah itu. Setelah penglihatan itu, sebab penglihatan itu atau visi itu, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Itu ayat selanjutnya mengatakan gini ya. Jadi penglihatan tuh masih jalan sih. Kamu mungkin kepengen cepat-cepat dan kamu udah berusaha, kamu bisa lari. Memang dengan berlari, dengan kita berusaha dia juga lebih cepat. Apapun kalau diniati bisa lebih cepat. Tapi visi Tuhan dikatakan itu akan datang meskipun lambat. Dikatakan apabila berlambat-lambat berarti visi Tuhan itu
ada kemungkinan datangnya lambat. Gak cuma pesawat yang bisa delay. Visi Tuhan juga bisa belum datang atau terlambat, tapi selalu tepat waktu. Saya tahu kenapa kalau visi Tuhan itu, kalau kita minta, rencana Tuhan gini, ini saya nggak mau, Tuhan saya mau cepat. Ada orang yang karena cepat mendapatkan uang, cepat habisnya. Ada orang yang cepat mendapatkan famous, famous itu luar biasa terkenal, jadi selebriti dalam waktu singkat, tiba-tiba aja, itu hidupnya enggak karu-karuan. Ini true story loh. Ada satu kali, saya nggak tahu tahun berapa, ini ada Indonesian Got Talent, nggak tahu, saya nggak ngikutin, saya cuma dengar ceritanya. Itu begitu serunya yang mau menang itu, dan salah satu peserta yang paling banyak dukungan adalah seseorang yang karena backgroundnya itu pengamen, pernah dengar ya? Dia pengamen, jadi dukungannya lebih banyak orang bersimpati, lebih hancur masa kehidupannya, lebih banyak orang simpati, kesian. Banyak, akhirnya yang menang tuh betul pengemis itu, nanti dicek aja tahun berapa itu. Menang, karena menang langsung viral, langsung terkenal gitu ya. Tahu nggak apa yang terjadi? 3 tahun, terus dengar berita dia menceraikan istrinya, udah terkenal. Mungkin dulunya kalau nggak menang ya tetap ngamen di jalan, ada banyak. Tapi kenapa kok kelihatannya berlambat-lambat? Karena berarti belum waktunya, engkau belum siap. Siapkan itu, ketabahan, kesabaran, ketekunan dalam engkau menanti visimu. Oleh sebab itu, benar, kalau kita percaya bahwa visi Tuhan telah ditemukan, kita mesti bertindak. Amin. Nomor 1 tadi apa? Visi itu datangnya dari suara Tuhan. Benar, jadi harus dengar suara Tuhan. Banyak suara, tapi untuk menantikan visi berarti menantikan suara Tuhan. Menantikan suara Tuhan, kita harus dekat sama Tuhan, harus baca firman dan harus membedakan. Ini nggak bisa ini, suara yang bising ini. Menjadi tenanglah, firman Tuhan katakan, kalau jadi tenang Tuhan akan berkata-kata. Yang kedua adalah action, kita melangkah ya. Melangkah itu adalah kita menuliskan visinya. Kalau ditanyain apa, nggak tahu, berarti belum menemukan. Tapi ada yang sudah menemukan nggak ditulis, lupa. Menemukan, membaca. Karena dengan membaca kita juga mulai mengatakan. Sehingga waktu seseorang punya visi untuk sebuah kesembuhan, sebagai anak Tuhan tahu bahwa Tuhan telah menyediakan kesembuhan dan dia melangkah menuju visi sambil dia berobat, dia percaya. Tahu nggak, ucapannya berbeda. Ucapannya bukan aku sakit, ini sakit, enggak. Ucapannya adalah aku orang yang sudah disembuhkan, yang sedang bergumul untuk mengatasi penyakitku. Beda. Nah, memang ini bukan kebetulan, tapi di tempat ini terlihat sebuah gedung SCB, itu adalah visi dari Pastor Sam. Waktu dulu 29 tahun lalu ini tanah, masih sebelah seperti tanah sebelah itu masih ada ulernya. Tetangga bilang ada biawaknya, pokoknya semak enggak karu-karuan. Tanah ini dibeli dengan visi 1 hari akan menjadi rumah Tuhan, Surabaya City Blessing. Ini ada visi. Dan mulai dilakukan dan akhirnya melangkahlah, dibangun, dapat izin meskipun ditolak berapa kali, dapat izin, biayanya enggak murah, jadilah SCB. Waktu itu 1 lantai. Habis itu ada lagi, visi itu perlu berkembang, jangan pikir oh aku udah punya visi selesai. Visimu selama engkau hidup, visimu berkembang terus. Balik lagi setelah itu, visi nanti jadi 2 lantai, karena anak-anak dulu nggak enak, cuman kecil. Visi lagi, berkembang lagi. Dan orang yang mau memulai bisnis, salah kalau mengatakan aku nggak punya modal untuk bisnis. Karena untuk pertama-tama membangun sesuatu itu bukan modal uang, tapi modal visi. Ada nggak visinya? Hari ini tepat 4 tahun Pastor Sam
meninggalkan dunia ini. 4 tahun, pas tanggal hari ini 13 Agustus 2019. Tapi karena visi itu menjadi legacy, menjadi warisan yang indah bagi anak, bagi cucu, bagi anak rohani, bagi kita semua. Jadi meninggalkan dengan warisan orang tua, engkau meninggalkan sesuatu yang berharga kalau engkau meninggalkan visi yang engkau dapatkan dari Tuhan untuk engkau. Dan engkau bisa tularkan ke anak-anak. Anak-anak, engkau kelihatannya masih, aduh aku masih jauh, aku masih mau ini. Percayalah, visi itu luar biasa, penting. Karena yaitu, visi membuat engkau terinspirasi, termotivasi, ya. Engkau bisa fokus, engkau bisa membuat rencana. Tapi mulailah bertindak. Jadi kalau engkau sekarang sedang lemah, sedang dalam masalah besar, lemah, jangan ngomong aku lemah. Tapi katakan, firman Tuhan berkata, engkau kuat di dalam kelemahanmu. Karena bukan pakai kekuatanmu kok, pakai kekuatan Tuhan. Nyanyikan lagu, aku kuat di saat aku lemah. Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, jadi kita yang belum punya apa-apa nih, rasanya ini gak cukup, biaya gak ada, ini gak. Jangan katakan aku memang begini, aku dari keluarga miskin, aku dari keluarga terkutuk. Beda, karena visi waktu kita mulai dapat dan bertindak, ucapan kita juga berbeda. Memang uang itu di kantong, di dompet bisa ada. Tapi ucapanmu akan selalu berkata, oke, Tuhan memberkati aku. Oh sekarang memang saldonya sedikit, belum. Nanti ya, keyakinan itu ada. Karena apa? Bukankah firman Tuhan berfirman bahwa berkat itu dari Tuhan. Susah payah tidak mendapat, menambahkannya. Tidak menambahkannya bukan berarti kita nggak bekerja. Tapi berkat itu dari Tuhan. Gaji dari atasan. Berkat dari Tuhan. Jadi kalau kalian dikit sekali pendapatannya karena bosnya pelit, puji Tuhan. Perkataannya enggak menghujat bosnya, memang ini enggak pernah naikin gaji, tapi katakan, ya kalau gaji dari bosku, aku berdoa supaya bosku diberkati gitu loh ya. Karena kalau dia enggak kasih kamu promosi, jangan-jangan dia juga kepepet gitu. Doakan, tapi juga percaya berkat Tuhan yang menambahkan. Amin. 3 hal ini ingat, visi, temukan, bukan menciptakan, bukan ngarang-ngarang sendiri. Tapi waktu kecil betul kamu punya cita-cita. Jangan-jangan betul itu memang dari Tuhan, bisa dan kebanyakan dari Tuhan. Ada orang yang mau menjadi dokter, tapi terus jadi hamba Tuhan. Oh bukan dari Tuhan itu, bukan. Bukankah hamba Tuhan juga dokter? Cuman ngobatin sakit jiwa aja, benar nggak? Iya kan? Kan orang-orang yang datang ke gereja semuanya butuh untuk dikuatkan, butuh untuk diberi semangat. Semuanya juga butuh arahan. Oleh sebab itu, mari selama kita masih bernafas, masih ada kesempatan, temukan visimu supaya engkau bisa melangkah menuju visi itu dan di waktunya Tuhan, visi Tuhan terjadi. Amin.